Kita membersamai saudara-saudara kita yang sekarang sedang melaksanakan ibadah haji tidak dengan jasad, tapi dengan hati kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mari pagi hari ini kita kembali mengingat karunia besar yang Allah berikan kepada kita semua itu. Kita ditakdirkan sebagai muslim, kita ditakdirkan sebagai mukmin, kita ditakdirkan sebagai pengikut kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita minta, salawat seiring salam semoga senantiasa tercurah untuk pedoman hidup kita, Rasul yang telah mendedikasikan seluruh curahan hidupnya untuk kemanusiaan. Beliau mengorbankan seluruh hayatnya untuk mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tantangannya. Momen Idul Adha seperti sekarang adalah momentum yang sangat tepat untuk kembali mengingat bahwa kita semua, siapapun kita, dari manapun kita, apapun ras kita, apapun mazhab dan aliran kita semua adalah muslim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Kita semua satu sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan mazhab, perbedaan aliran, pemahaman, semua itu hal yang niscaya yang tidak bisa kita tolak. Tapi Al-Quran mengingatkan, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budu. Dan aku adalah Tuhan kalian, sembahlah aku. Kita semua sama-sama mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan Allahu Akbar yang kita dengungkan setiap kali momen Idul Adha dan Idul Fitri, semuanya seharusnya dijadikan momentum untuk mengingat kembali bahwa tidak ada yang besar di dunia ini kecuali keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jabatan kita, prestasi kehidupan kita, perbedaan-perbedaan yang selama ini dibesar-besarkan dalam kehidupan sosial kita, semua itu kecil. Seharusnya perbedaan-perbedaan di antara kita dijadikan jalan untuk sama-sama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi umat seperti yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, wala tatafarraqu wa atasimu bihablillahi jami'an wala tatafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya mereka yang memecah belah dan menjadikan diri mereka berkelompok-kelompok, engkau wahai Muhammad tidak punya tanggung jawab atas mereka. Bukan karakter umat Islam yang suka memecah belah. Al-Quranul Karim tegas menyebutkan semua nabi, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok agung yang sering kita peringati di momen Idul Adha, semuanya adalah muslim. Semua nabi datang dengan satu agama. Mereka satu dalam keyakinannya meskipun berbeda-beda dalam syariatnya. Wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim dan keturunannya disebut sebagai muslim. Inna dina indallahil Islam. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Jangan kalian berpecah belah menyangkut satu agama itu. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, mari sebagai sesama umat muslim kita belajar menanamkan spirit persaudaraan terlepas apapun perbedaan di antara kita. Perbedaan pemahaman di antara kita ada Tuhan sampai hari kiamat. Al-Quranul Karim datang dengan bahasa Arab, bahasa yang memang mudah ditafsirkan beraneka ragam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dalam bahasa Arab, telah melahirkan banyak sekali tuntunan dan sudah menjadi watak bahasa Arab senantiasa membuka perbedaan pemahaman. Masjid yang seharusnya dijadikan tempat mengagungkan Tuhan
dijadikan oleh sebagian golongan kecil dari umat Islam untuk memecah belah di antara mereka. Jemaah saudara yang dirahmati Allah, kita umat Muslim dan musuh-musuh di luar sana sangat senang dengan perpecahan di antara kita. Yang menyamakan kita lebih banyak, yang membedakan kita hanya sedikit, tapi sering dibesar-besarkan. Kita berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi dalam kenyataannya kita membesarkan mazhab kita, membesarkan pemahaman kita, membesarkan jabatan kita, membesarkan hal-hal yang bersifat duniawi belaka. Sementara lisan kita berucap hanya Allah yang Maha Besar. Mari kita sama-sama jujur dengan pengakuan ini, bahwa kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua adalah makhluk-makhluk yang direkatkan dengan satu identitas. Kita adalah hamba Allah dan kita adalah Muslim. Mengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita satu, kiblat kita satu, Al-Quran kita satu. Kenapa kita suka sekali mencari celah-celah perbedaan yang bisa memecah belah dan merugikan diri kita sendiri? Hadirin jemaah saudara yang dirahmati Allah, salah satu misi terbesar iblis ketika dia diusir dari surga, ketika dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis bertekad sebagai terekam dalam Al-Quran, Fatimah Al-Quran tidak bulan dalam sirah al-mustaqim, thumma la'atiyana min baini aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Iblis bertekad dengan sekuat tenaga, aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, kata Al-Quran. Kemudian berkata Iblis, wa la tajidu aktharahum syakirin, dan engkau akan menjumpai sebagian besar di antara mereka tidak bersyukur. Ternyata hadirin sekalian, salah satu penyebab yang menjadikan kita berumur dosa, tidak punya rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sering membuat kita terpecah belah. Ternyata satu penyakit yang kita miliki semua adalah kita jarang atau kurang bahkan dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang bermaksiat bukan karena dia tidak tahu halal dan haram. Dia tahu itu haram, dia tidak mensyukuri yang halal. Banyak orang-orang di luar sana yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, akhirnya terjatuh dalam kemaksiatan. Kalau kita betul-betul sadar, yang menjadi pejabat mensyukuri jabatannya, yang menjadi warga Indonesia mensyukuri statusnya dengan berbagai macam masalah apapun yang ada. Hadirin sekalian, kita berada dalam kondisi yang dikatakan oleh sebagian orang akan menjelang krisis. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Boleh jadi terjadi, boleh jadi tidak. Tapi agama senantiasa mengajari kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajari kita jika qamatil qiyamah, kalau hari kiamat terjadi, dan kita di tangan kita masih ada bibit pohon kurma, wa fi yadi ahadikum fasilah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falyaqrisha, hendaklah dia menanamnya sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaikan apapun yang bisa kita lakukan. Agama tidak menghendaki kita untuk mengubah keadaan terus-menerus. Tidak selamanya kalau keadaan bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah, kita ubah. Yang tidak bisa kita ubah, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini sebentar. Hadirin sekalian, Al-Quran Al-Karim senantiasa menekankan tentang pentingnya percaya pada alam akhirat di setiap atau hampir setiap surat yang kita baca. Bahkan ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ayat yang berbunyi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian pada hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat terakhir yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan kita agar takut dengan hari pembalasan, dengan hari di mana kita dikembalikan kepada Tuhan. Yang dulu melakukan kezaliman dan belum sempat terbalas, siap-siap menerima hari pengadilan, dan Tuhan pasti akan mengadili seadil-adilnya. Yang pernah menderita dan dizalimi, jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas, jangan takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat semua amal perbuatan hamba-hamba. Yang dizalimi tidak akan pernah merugi,
yang berbuat kezaliman dan memakan uang haram, mengambil hak milik orang lain, tidak akan pernah beruntung. Dia pasti akan merugi. Al-Quranul Karim datang dengan ajaran seperti itu supaya apa? Supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menggunakan seluruh kesempatan yang kita miliki sekarang untuk mensyukuri nikmatnya dengan cara menyembahnya, menunaikan agamanya, menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya. Meskipun pada akhirnya hadirin sekalian, kita adalah manusia. Kita adalah manusia yang berukuran dosa. Dan mari pagi hari ini kita jadikan momentum ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan pejabat di negara kita, mudah-mudahan mereka-mereka yang lalai diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka-mereka yang sudah lulus diberikan keistiqomahan dalam jalannya. Kita tidak perlu mencaci maki pejabat di negara kita. Mereka tidak perlu caci maki. Mereka butuh doa dan penjelasan kita. Kita doakan di sepertiga malam, kita doakan setelah selesai sholat. Mudah-mudahan negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai umat Islam menjadi umat yang suka terpecah belah. Jangan sampai pejabat-pejabat kita yang lalai terus-menerus dalam kelalaiannya. Kita doakan. Mudah-mudahan pada pagi hari ini, di momen yang sangat mulia ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh pejabat di negara kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menunaikan amanah jabatannya. Amanah adalah tanggung jawab. Setiap tanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagai rakyat kita juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab menerima yang baik dari putusan jabatan kita dan mengoreksi yang salah dengan cara beradab. Menyambut kebijakan-kebijakan di negara kita. Itulah ajaran Islam. Islam mengajari kita pertama-tama untuk pasrah kepada Allah dengan hati kita. Tapi fisik kita, pikiran kita bergerak untuk mencari solusi terbaik bagi masalah-masalah yang kita hadapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Al-Quran menyangkut Nabi yang mulia ini. Nabi Ulul Azam, Nabi Ibrahim termasuk Nabi Ulul Azam. Di Quran disebutkan Inna Ibrahim karena ummah. Ibrahim alaihissalam itu adalah satu umat. Sebagian ulama memaknai satu umat dalam arti derajat Nabi Ibrahim setara dengan satu umat. Sebagian berpendapat umat dalam arti pemimpin. Sebagian berpendapat Nabi Ibrahim saking mulianya disebut oleh Allah sebagai satu umat. Derajatnya bisa menandingi derajat satu umat. Qanitan lillah, dia tunduk kepada Allah. Dia bisa menjadi sosok yang mulia dan dimuliakan dalam kitab suci kita sepanjang akhir zaman sampai akhir zaman karena dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yakun minal musyrikin, dan dia tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Syakiran li an'umi. Sifat lain yang Allah sebutkan menyangkut Nabi Ibrahim alaihissalam, dia senantiasa mensyukuri nikmat Tuhannya. Ketika manusia punya kesadaran mensyukuri nikmatnya, dia akan merasa malu hadirin. Ketika mau berbuat maksiat, mengambil hak milik orang lain, memakan uang haram, dia akan merasa malu. Dia akan merasa malu ketika menzalimi orang lain karena saya punya nikmat lebih besar dari Tuhan. Seringkali yang menjerumuskan kita ke dalam kedurhakaan itu karena kita lupa dengan rasa syukur kita kepada besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syakiran li an'umi. Ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Allah pun memilihnya dan memberinya petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami mengkaruniakan kebaikan kepada Ibrahim alaihi salam di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan sesungguhnya di alam akhirat Ibrahim termasuk golongan orang-orang saleh. Dipuji di dunia, dipuja di akhirat. Nabi Ibrahim alaihissalam, dan salah satu rahasianya karena dia senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada dirinya. Hadirin sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih banyak. Penderitaan kita sebetulnya tidak lebih banyak dari nikmat yang kita dapatkan. Mari kita sama-sama merenung dan terus-menerus mengingat bahwa nikmat yang Allah berikan di setiap jengkal kehidupan kita itu sangat berlimpah. Dan kalau kita mampu mensyukuri nikmat itu, kita bisa menjadi hamba yang bertakwa sesuai dengan tuntunan agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayat wa taqabbalallahu li wa lakum.
Astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirin ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jemaah salatul adha yang dirahmati Allah. Kita duduk di tempat yang mulia ini dengan satu perasaan yang sama, bahwa kita semua datang dengan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita gunakan momentum ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat. Siapapun selama dia beriman, selama dalam hatinya tercantum syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka kesempatan kepada yang bersangkutan untuk kembali kepada-Nya. Ya ibn Adam, wahai anak cucu Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama, seandainya dosa-dosa kalian menjulang tinggi ke langit, tsumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali, aku akan ampuni dosa kalian dan aku tidak peduli. Allah tidak peduli dengan dosa kita. Hanya saja kita perlu punya rasa malu, hadirin sekalian, malu. Kita sudah diberikan nikmat banyak oleh Tuhan kita, masih saja kita bergelimang dosa dan kita menikmati dosa itu. Malu. Allah senantiasa mengampuni sebesar apapun. Yang kita butuhkan dari diri kita adalah rasa malu. Dan rasa malu itu hanya akan cukup kalau iman kita kuat. Iman yang tipis mustahil menciptakan rasa malu. Dengan keimanan yang kokoh, dan ini PR kita bersama, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga agama kita sampai akhir hayat. Hadirin sekalian, banyak anak-anak muda di luar sana terjebak dalam kehidupan yang gelap karena mereka tidak mensyukuri masa mudanya. Mari kita bimbing mereka untuk sama-sama mengamalkan agama ini, membuat mereka suka dengan agama ini, memberikan mereka pendidikan yang layak, bukan hanya dari sisi intelektual, tapi juga dari sisi spiritual. Anak-anak muda kita banyak yang batinnya kering karena tidak diajak berzikir berjamaah, mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai agama ini, bukan sebatas sholat. Anak-anak remaja kita banyak diajak beribadah, diajak sholat, diajak melaksanakan ritual, tapi sangat jarang diajak mencintai Tuhannya, mencintai Nabi dan mencintai agamanya. Karena itu mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita dan menuntut kita menjadi lebih baik lagi. Semoga anak-anak muda di luar sana senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa, sama-sama kita berdoa untuk para pejabat di negara kita dan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua dosa-dosa kita, menuntut kita ke arah yang lebih baik. Semoga Allah menjaga negara kita, menjaga pemimpin negara kita, menjaga semua pihak yang berniat baik untuk mensejahterakan negara kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka-mereka yang jahat, yang telah merusak negara ini, yang telah merugikan rakyat kita sendiri. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiq ulata umuril muslimin lima fihi khairul muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tahrimna min thawabil hujjaj warzuqna hajja baitikal haram fil a'wamil qadimah ya rabbal alamin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghayra khazaya wa la maftunin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu